Halo semuanya. Di video kali ini kita akan menyusun jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup itu adalah bagian dari siklus akuntansi yang digunakan pada akhir periode akuntansi untuk menutup atau mengkosongkan saldo akun-akun sementara atau temporary account yang digunakan selama periode berjalan. Akun sementara itu meliputi akun pendapatan atau revenue account, akun beban atau expense account, dan akun dividen atau penarikan oleh pemilik atau drawings account. Proses ini penting untuk memastikan bahwa saldo dari akun sementara tidak terbawa ke periode berikutnya, sehingga pendapatan dan beban pada periode baru dimulai dari nol. Lalu untuk fungsi dari jurnal penutup itu sendiri, yaitu yang pertama adalah mengkosongkan akun sementara. Akun pendapatan dan beban merupakan akun yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pada satu periode tertentu. Jika tidak ditutup, saldo ini akan tetap ada dan mempengaruhi catatan pada periode berikutnya. Jurnal penutup menetralkan saldo akun-akun ini sehingga laporan keuangan untuk periode baru bisa dimulai dari nol. Untuk contohnya yaitu akun pendapatan, misalnya pendapatan penjualan, akan ditutup dengan cara mendebet akun tersebut dan mengkreditkan akun ikhtiar laba rugi atau akun serupa. Lalu akun beban, misalnya beban gaji, akan ditutup dengan mengkredit akun tersebut dan mendebet akun ikhtisar laba rugi. Lalu selanjutnya yaitu fungsi kedua dari jurnal penutup yaitu mentransfer saldo ke akun laba ditahan atau ekuitas pemilik. Setelah semua akun sementara ditutup, saldo bersih dari akun pendapatan dan beban atau laba bersih atau rugi bersih akan dipindahkan ke akun ekuitas, biasanya akun laba ditahan untuk perusahaan atau akun modal pemilik untuk usaha perseorangan. Hal ini menggabungkan laba atau rugi yang diperoleh selama periode tersebut ke dalam modal perusahaan. Lalu selanjutnya untuk fungsi yang ketiga yaitu mencatat laba atau rugi bersih. Jurnal penutup digunakan untuk mencatat laba atau rugi yang diperoleh selama periode berjalan. Setelah saldo akun pendapatan dan beban ditutup ke akun ikhtisar laba rugi, saldo ikhtisar tersebut ditutup ke akun laba ditahan. Jika saldo pendapatan lebih besar daripada beban, ini mencerminkan laba bersih dan jika sebaliknya, maka akan mencerminkan rugi bersih. Selanjutnya yaitu untuk fungsi keempat, menyiapkan buku untuk periode baru. Proses jurnal penutup memastikan bahwa laporan keuangan untuk periode berikutnya dimulai dari posisi yang benar. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari jurnal penutup, kita akan masuk ke poin ketiga yaitu langkah-langkah membuat jurnal penutup. Yaitu yang pertama menutup akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi, yang kedua menutup akun beban ke ikhtisar laba rugi, lalu yang ketiga menutup saldo akhir laba rugi ke akun laba ditahan atau modal pemilik. Jika perusahaan laba, debit akun ikhtisar laba rugi, kredit akun laba ditahan atau modal pemilik. Jika perusahaan rugi, debit akun laba ditahan atau modal pemilik. Lalu untuk kreditnya yaitu akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya yaitu yang keempat menutup akun dividen atau PRIV ke laba ditahan atau modal pemilik. Lalu selanjutnya kita membuat format tabel jurnal penutup, yaitu yang pertama terdapat tabel utama, terdiri dari kop kertas kerja, kolom tanggal, kolom ref, kolom keterangan, kolom kode, kolom nama akun, kolom debit, kolom kredit, dan sel balance atau tidak balance. Selanjutnya terdapat tabel pembantu, yaitu terdiri dari kode, bantu, buku besar.
Lalu kita akan mengaplikasikan fungsi Excel untuk tabel jurnal. Untuk langkah yang pertama yaitu kita membuat kop kertas kerja. Kita bisa tambahkan pada sheet baru. Kita rename saja yaitu jurnal penutup. Lalu selanjutnya isikan nama perusahaan, jenis kertas kerja, dan periode pembukuan. Kita bisa mulai pada sel B kolom 2 yaitu kita mergerkan sampai kolom H. Mergerkan saja. Selanjutnya kita ketikkan yaitu nama perusahaan UD Junior. Selanjutnya nama kertas kerja yaitu jurnal penutup. Lalu periode pembukuan yaitu periode 1 Juni sampai 30 Juni 2019. Kita ketikkan saja. Selanjutnya kita akan membuat kolom tanggal yaitu kita mulai dari sel B pada kolom 8. Di sini ya, teman-teman. Lalu ketikkan tanggal. Oke, selanjutnya kita akan membuat kolom ref. Kita mulai dari sel C nomor 8, ketikkan yaitu ref. Lalu selanjutnya kolom keterangan. Lalu kolom kode akun. Lalu kolom nama akun. Nama akun di sini diisi dengan rumus atau formula. Untuk rumusnya sendiri yaitu sama dengan if. Oke teman-teman, setelah kita membuat kolom tanggal, ref, keterangan, kode akun, nama akun, dan debit kredit, selanjutnya kita akan mengisikan untuk yang pertama yaitu pada kolom tanggal. Kita isikan secara manual yaitu untuk transaksi semua. Pada jurnal penutup, kita akan mengisikan tanggal, yaitu tanggal 31 Juni 2019. Kita ketikkan saja, yaitu 31 Juni 2019. Perhatikan teman-teman pada mengisikan kolom tanggal, di sini kalian mulai dari sel B pada nomor 10. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, rumus bisa terinput. Jika kalian tidak mengikuti langkah yang ini, yaitu meletakkan isian pertama pada tanggal di sel B pada kolom 10, itu untuk kedepannya rumus tidak akan terkonek atau tidak akan bisa. Begitu teman-teman. Selanjutnya untuk kolom ref, di sini kita isikan yaitu JPT atau jurnal penutup 1 atau jurnal penutup untuk transaksi yang pertama. Kita ketikkan saja yaitu JPT 1. Lalu untuk keterangan, pada transaksi pertama ini kita akan menutup pendapatan dari UD Junior atau dari perusahaan ini. Pendapatannya diperoleh dari sales atau penjualan. Sehingga pada keterangan di sini kita ketikkan saja yaitu penutupan sales atau kita menutup pendapatan pada UD Junior di sini. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mengisikan pada kode akun. Untuk cara mengisikannya kita bisa pilih data, lalu ke data validation. Selanjutnya untuk allow kita pilih list, lalu untuk sumber kita ketikkan yaitu sama dengan kode. Kita klik OK. Oke teman-teman, selanjutnya secara otomatis pasti akan muncul untuk kode-kode akun yang kita ambil dari define name dari sheet daftar akun. Oke, selanjutnya
untuk transaksi pertama pada sisi debit, yaitu untuk akunnya, yaitu sales atau pendapatan dengan kode akun 4100, kita pilih saja. Lalu untuk nama akun di sini kita isikan secara otomatis, yaitu memasukkan rumus atau formula. Untuk rumusnya sendiri yaitu kita ketikkan sama dengan if, kita pilih saja, lalu or, kita pilih saja, lalu n. Nah, di sini kita klik 2 kali untuk memilih ya teman-teman. Selanjutnya E10, atau kita ambil dari kolom kode akun di sini teman-teman, yaitu di E10, lalu lebih kecil lebih besar. Selanjutnya petik 2 kali, lalu koma G10, atau kita ambil dari kolom debit. Selanjutnya sama dengan 0, H10, atau kita ambil dari sisi kolom kredit, lalu sama dengan 0, tutup kurung. Oke teman-teman, untuk fungsi utama dengan rumus if di sini dan or di sini, if dan or, kita bisa lihat ya teman-teman. Ini untuk bagian or, itu kondisi pertama untuk memeriksa apakah sel E10 itu tidak kosong di sini teman-teman. Jika G10 di sini bernilai 0, maka di H10 juga akan bernilai 0. Kondisi kedua yaitu N E10 lebih besar, lebih kecil lebih besar, petik 2 kali, G10 lebih besar daripada 0. Ini memeriksa apakah E10 di sini teman-teman tidak kosong dan G10 itu bernilai lebih dari 0. Jika salah satu kondisi ini terpenuhi, maka hasil akan diproses menggunakan bagian pertama dari fungsi if. Lalu kita masukkan rumus selanjutnya yaitu N. Kita bisa pilih saja. Selanjutnya E10 lebih kecil lebih besar, lalu petik 2 kali, G10 lebih besar 0, lalu tutup kurung 2 kali. Selanjutnya VLOOKUP, lalu buka kurung lagi. Selanjutnya E10 tutup kurung, lalu buka kurung, yaitu kita ketikkan daftar akun, yaitu kita ambil dari define name dari daftar akun, kita pilih saja. Selanjutnya tutup kurung, 2, yaitu pengertian 2 di sini kita ambil dari define name daftar akun ini pada kolom kedua. Lalu selanjutnya tutup kurung. Oke, untuk fungsi VLOOKUP di sini itu mencari nilai di sel E10 dalam tabel daftar akun dan mengembalikan nilai dari kolom kedua, yaitu kolom tabel pada define name daftar akun tersebut. Lalu selanjutnya kita ketikkan if, kita pilih saja yaitu lalu N, kita pilih saja, lalu E10 kita ambil dari kode akun di sini teman-teman. Selanjutnya lebih kecil lebih besar, petik 2 kali, G10,
lalu sama dengan 0, koma H10 sama dengan lalu lebih besar daripada 0, lalu tutup kurung. Rumus if itu sendiri yaitu memeriksa apakah E10 tidak kosong, G10 bernilai 0, dan H10 bernilai lebih dari 0. Selanjutnya kita masukkan rumus yang kedua, yaitu koma concatenate, yaitu ketikan saja concatenate, kita bisa pilih saja di sini. Lalu wrap, selanjutnya ketik 2 kali, lalu koma 10, tutup kurung. Lalu selanjutnya koma VLOOKUP, kita pilih saja, lalu buka kurung lagi, E10 lebih kecil lebih besar, petik 2 kali. Lalu selanjutnya yaitu tutup kurung, koma daftar akun atau div name dari daftar akun. Selanjutnya tutup kurung, lalu koma 2, lalu tutup kurung 2 kali, koma petik 2 kali, lalu tutup kurung 2 kali. Oke teman-teman, selanjutnya untuk fungsi concatenate wrap buka kurung petik 2 kali lalu 10 itu, fungsi ini menambahkan 10 spasi di awal nilai yang dikembalikan oleh fungsi VLOOKUP di sini teman-teman. Lalu fungsi wrap ini menghasilkan string yang berisi 10 spasi. Semisal kita mengisikan pada kolom debit atau kolom kredit, itu secara otomatis jika isinya itu kita isikan pada kolom kredit, itu untuk nama akunnya di sini itu akan menjorok 10 spasi, atau secara otomatis itu bisa menjorok gitu, sehingga nantinya nama akun itu pada sisi debit tetap tidak menjorok, lalu pada sisi kredit itu menjorok 10 spasi tersebut. Lalu kita bisa klik enter. Oke teman-teman, di sini secara otomatis untuk nama akun pasti akan muncul. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengisikan kolom debit, yaitu kita bisa lihat nominalnya pada sheet laba rugi, yaitu di sini untuk akun sales atau penjualan, yaitu nominalnya sebesar Rp70.380.000. Kita bisa masukkan saja, yaitu Rp70.380.000. Kita bisa klik enter. Lalu untuk kolom kredit kita isikan, yaitu untuk tanggalnya sama, kita bisa copy saja. Lalu untuk ref-nya juga sama. Lalu untuk keterangan juga sama, yaitu penutupan sales. Oke, untuk kode akunnya di sini kita bisa drag ke bawah untuk menyesuaikan pada rumus di setiap kolomnya. Kita bisa arahkan kursor kita ke pojok kanan bawah di sini sampai terlihat muncul tanda plus seperti ini ya teman-teman. Lalu klik tahan, lalu geser ke bawah, drag ke bawah seperti ini. Seperti ini teman-teman. Kita bisa kosongkan terlebih dahulu biar tidak terisi. Kita bisa pilih di sini, lalu kita bisa drag ke bawah untuk menyesuaikan nantinya pada kolom-kolom berikutnya. Oke, untuk kode akunnya di sini yaitu sales return atau retur penjualan, yaitu sebesar Rp644.000. Untuk kodenya yaitu kita bisa lihat di sini, yaitu 4200.
kita bisa masukkan saja pada jurnal penutup, yaitu 4200. Kita belum menerapkan rumusnya sampai bawah, yaitu dengan cara kita bisa drag saja ke bawah begini teman-teman. Nah, kita bisa kosongkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa kosongkan, lalu kita pilih di sini, kita drag ke bawah. Oke, kita bisa pilih lagi, yaitu untuk kode akunnya 4200. Oke, untuk nominalnya tadi yaitu Rp644.000. Selanjutnya untuk kredit berikutnya yaitu sama, untuk tanggal dan ref keterangannya juga sama, kita bisa copy saja. Selanjutnya di sini teman-teman, yaitu untuk nama akun pada sisi kredit yaitu ikhtisar laba rugi atau income summary. Untuk kode akunnya yaitu 5.400. Kita bisa cari saja di sini teman-teman. Oke, untuk ikhtisar laba rugi pada sisi kredit kita kurangkan, yaitu sales dikurangi dengan sales return, atau kita bisa ketikkan yaitu sama dengan sales. Di sini kita pilih saja, lalu min sales return, di sini kita klik enter, yaitu sebesar Rp63.940.000. Maaf ya teman-teman, di sini untuk sales returnnya yaitu 600 bukan 6 juta, kita bisa hapus saja. Oke, untuk totalnya yaitu Rp69.736.000. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menutup pada akun harga pokok penjualan atau COGS. Tapi sebelum kita menutup akun tersebut, kita akan membenahi pada rumus nama akun, yaitu pada nama akun di sini kan terlihat pada kolom kredit itu seharusnya kan menjorok, tetapi ini belum menjorok dikarenakan kita belum menambahkan spasi pada petik 2. Kita tambahkan saja untuk spasinya, kita pilih pada nama akun untuk rumusnya di sini ya teman-teman, di F10 klik saja, lalu pada tanda di sini, pada tanda petik 2 ini kalian tambahkan spasi. Lalu di sini juga untuk setelah ref ini tambahkan spasi teman-teman, spasi, kita bisa klik enter. Nah, setelah itu kita bisa drag ke bawah untuk menyesuaikan pada rumus semuanya. Kita drag saja. Oke, terlihat di sini teman-teman. Nanti secara otomatis pada kolom kredit itu akan menjorok sendiri. Kita bisa klik 2 kali di sini untuk menyesuaikan lebarnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menginput jurnal penutup yang kedua. Kita akan menuliskan tanggal terlebih dahulu, yaitu untuk tanggalnya sama teman-teman, 31 Juni 2019. Kita copy saja. Lalu untuk ref di sini yaitu transaksi kedua JPT2. Kita ketikkan saja yaitu JPT atau jurnal penutup transaksi kedua. Lalu untuk keterangan di sini kita bisa lihat pada laba rugi. Nah, kita akan menutup ini teman-teman, harga pokok penjualan. Jadi untuk keterangannya yaitu penutupan COGS atau penutupan harga pokok penjualan. Kita ketikkan saja. Oke, selanjutnya kita bisa menginput pada kode akun, yaitu untuk kode akunnya di sini pada sisi debit yaitu income summary dengan kode 5400, kita masukkan saja. Kita pilih.
Lalu untuk nominalnya yaitu akumulasi dari harga pokok penjualan dan retur pembelian, kita bisa lihat pada sheet laba rugi yaitu sebesar Rp59.790.000. Kita ketikkan saja yaitu Rp59.790.000. Kita klik enter. Selanjutnya untuk sisi kredit sama, untuk tanggalnya kita copy saja ya teman-teman. Lalu untuk refnya juga sama. Untuk keterangannya juga sama ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita menginput yaitu kode akun. Di sini untuk sisi kredit yaitu COGS dengan kode kita bisa lihat pada laba rugi yaitu cost of goods sold dengan kode 5100. Kita masukkan saja. Oke, untuk nominalnya kita bisa lihat kembali pada kolom laba rugi yaitu sebesar Rp59.590.000. Kita masukkan saja yaitu Rp59.590.000. Kita klik enter. Selanjutnya pada sisi kredit yaitu kita bisa copy saja ya teman-teman ini karena sama. Lalu untuk kode akunnya yaitu freight paid atau retur pembelian yaitu dengan kode 5200. Kita masukkan saja. Untuk nominalnya yaitu 200.000 ya teman-teman. Oke, kita akan menginput pada penutupan yang ketiga yaitu kita akan menutup. Kita bisa lihat pada kolom laba rugi kita akan menutup beban usaha yaitu ini teman-teman. Kita akan menutup akun-akun yang ada pada beban di sini. Kita bisa masukkan pada jurnal penutup yaitu untuk tanggalnya sama. Kita bisa copy. Lalu untuk refnya yaitu JPT3 yaitu atau jurnal penutup untuk transaksi ketiga. Untuk keterangannya di sini yaitu penutupan beban. Selanjutnya untuk debitnya yaitu income summary dengan kode 5400. Oke, untuk sisi debitnya yaitu nominalnya kita bisa lihat pada laba rugi yaitu sebesar Rp23.260.000. Kita bisa masukkan saja yaitu Rp23.260.000. Lalu pada sisi kredit sama ya teman-teman ini yaitu untuk akunnya kita bisa lihat di sini telepon dan electric expense dengan kode 6110. Kita masukkan saja 6110. Kita pilih teman-teman di sini. Ini ya teman-teman. Oke, kita bisa berlebar. Untuk nominalnya yaitu kita bisa lihat pada kolom laba rugi yaitu sebesar Rp450.000. Oke. Lalu selanjutnya untuk kolom kredit ini kita bisa copy semua saja ya teman-teman. Oke, untuk sisi kredit selanjutnya yaitu akunnya office supplies expense dengan kode 6120. Kita masukkan saja 6120. Oke, untuk nominalnya kita bisa lihat pada laba rugi yaitu sebesar Rp20.350.000. Kita masukkan saja yaitu Rp20.350.000.
Oke, selanjutnya untuk kolom kredit kita isikan pada kode akun. Kita bisa lihat pada laba rugi, yaitu insurance expense atau beban asuransi. Untuk kodenya yaitu 6140. Kita masukkan saja 6140. Untuk nominalnya kita bisa lihat terlebih dahulu, yaitu Rp560.000. Oke, selanjutnya tetap pada sisi kredit. Untuk tanggal dan ref dan keterangan ini sama ya teman-teman, kita bisa copy saja. Lalu untuk kode akun kita bisa lihat pada laba rugi, yaitu range expense dengan kode 6150. Kita bisa masukkan saja 6150. Yaitu nominalnya sebesar Rp350.000. Kita masukkan saja. Selanjutnya tetap pada sisi kredit, yaitu advertising expense sebesar Rp2 juta dengan kode 6180. Kita masukkan saja, yaitu 6180. Dengan nominal yaitu Rp2 juta. Oke, selanjutnya kita akan menutup akun yang keempat, yaitu untuk keterangan pada di sini. Yang pertama yaitu tanggal. Kita bisa copy saja ya teman-teman. Lalu untuk ref yaitu JPT 4 atau jurnal penutup untuk transaksi keempat. Selanjutnya untuk keterangannya di sini kita bisa lihat pada kolom laba rugi. Kita akan menutup pendapatan perusahaan. Oke, selanjutnya kita mengisikan keterangan di sini. Untuk transaksi keempat kita akan menutup laba rugi. Ketikkan saja di sini untuk keterangannya yaitu penutupan laba atau rugi. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengisikan kode akun, yaitu penutupan laba rugi, yaitu dengan nama akun capital karena ini masuk ke dalam modal perusahaan, laba atau rugi perusahaan tersebut. Kita masukkan saja untuk nama akunnya yaitu capital dengan kode akun yaitu 3100. Lalu untuk nominalnya kita bisa lihat pada kolom laba atau rugi, yaitu sebesar Rp13.314.000. Kita masukkan saja yaitu sebesar Rp13.314.000. Lalu untuk sisi kreditnya yaitu sama. Untuk kolom tanggal, ref dan keterangannya kita bisa copy lalu paste di sini. Selanjutnya untuk kode akun di sini ikhtisar laba rugi dengan kode akun yaitu 5400. Kita masukkan saja. Oke, selanjutnya untuk nominalnya ini sama ya teman-teman. Kita masukkan saja langsung. Oke teman-teman, setelah kita menginput semua untuk jurnal penutup di sini, kita akan membuat sel balance atau tidak balance. Kita bisa mulai pada sel F pada kolom 6 di sini ya teman-teman. Lalu gunakan rumus yaitu sama dengan if kita bisa pilih saja, lalu G6
atau kolom di sini teman-teman nantinya kita jumlahkan, yaitu sama dengan H6, atau kolom total sisi kredit nantinya yaitu koma, petik 2, ketikan balance, lalu petik 2 lagi, koma, petik 2 lagi, yaitu ketikan tidak balance, lalu ketikan petik 2 lagi, tutup kurung, klik enter. Oke teman-teman, selanjutnya untuk memberikan warna pada kata-kata balance dan tidak balance, maka langkah yang pertama yaitu letakkan kursor pada F6 di sini teman-teman, lalu pergi ke home, di sini klik home, lalu klik conditional formatting, selanjutnya klik highlight rules, selanjutnya pilih di sini text that contains, lalu di sini ketikan yaitu balance. Untuk balance yaitu warnanya, kalian bisa klik ini tombol di sini, klik saja lalu pilih green wheel with dark green text, kita pilih saja, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan memberikan warna pada kata tidak balance, yaitu sama untuk caranya. Kita pergi ke conditional formatting, lalu highlight, lalu text that contains. Nah, di sini ketikan yaitu tidak balance. Lalu untuk warnanya di sini pilih light red fill with dark red text atau warna merah ya teman-teman. Oke teman-teman, saya jelaskan terlebih dahulu untuk warnanya ini fungsinya apa. Warna di sini itu menandakan jika sheet debit dan kredit itu balance akan berwarna hijau, jika tidak itu akan berwarna merah begitu. Lalu kita pilih pada sel G pada kolom 6, yaitu kita jumlahkan sisi debitnya terlebih dahulu dengan rumus sum, yaitu sama dengan sum. Lalu kita pilih saja, kita pilih untuk kolom debitnya yaitu di G10 sampai drag ke bawah sampai di G23, kita klik enter. Nah, kenapa ini warna merah? Karena pada sisi kredit itu belum dijumlahkan di sini teman-teman. Lalu kita jumlahkan saja pada sisi kreditnya, yaitu dengan rumus yang sama, yaitu ketikan sum, lalu pilih saja, kita pilih pada kolom kredit, klik enter. Oke teman-teman, kenapa di sini hasil saya merah? Karena saya ada kesalahan pada kolom sheet laba rugi di sini teman-teman, yaitu pada akun beban di sini itu belum terjumlahkan semua, yaitu kita input ulang saja. Kita bisa lihat, nah di sini teman-teman, kolom pada akun telepon dan electric expense itu belum terinput. Kita masukkan saja, kita input semua untuk akun bebannya di sini. Kita klik enter. Nah, seharusnya itu untuk total beban yaitu sebesar Rp23.710.000. Kita masukkan saja di sini ya teman-teman, yaitu sebesar Rp23.710.000. Oke, lalu di sini juga terdapat perubahan teman-teman, yaitu pada akun capital. Di sini kita bisa lihat
untuk laba atau rugi perusahaan yaitu sebesar Rp13.764.000. Kita ganti saja di sini 13.764.000 rupiah. Untuk sisi kreditnya juga sama. Oke, teman-teman. Akhirnya di sini balance. Oke, teman-teman, setelah kita membuat atau mengisikan sel balance atau tidak balance, di sini warnanya hijau berarti balance. Setelah itu kita akan membuat tabel bantu yang isinya yaitu kolom kode bantu buku besar. Kita mulai saja pada sel C, yaitu pada kolom 8, yaitu ketikan kolom kode bantu buku besar. Oke, kita perlebar saja ya teman-teman. Setelah itu, untuk merapikan, pilih ini teman-teman. Pilih wrap text. Oke teman-teman, untuk rumus kolom kode bantu buku besar ini yaitu kita masukkan saja untuk bagian pertama, yaitu sama dengan if. Kita pilih saja di sini, lalu E10 atau kita ambil dari kolom kode akun di sini ya teman-teman, lalu sama dengan petik 2 kali, lalu koma, lalu petik 2 kali lagi, lalu koma. Nah, untuk bagian pertama ini itu berarti jika sel E10 ini kosong, maka hasil rumus juga akan kosong. Jika sel 10 tidak kosong, maka lanjut ke bagian selanjutnya dari rumus. Lalu kita masukkan untuk bagian kedua, yaitu if. Kita pilih saja di sini teman-teman. Selanjutnya $E10, kita pilih logo dolar. E10, lalu titik 2, lalu E10 lagi. Selanjutnya koma, E10 lagi. Lalu tutup kurung teman-teman. Oke, untuk bagian kedua ini menghitung jumlah kemunculan nilai di E10 dalam rentang dari E10 ke sel yang bersangkutan, misalnya E10, E11, E12, dan seterusnya. Lalu untuk rentang E10 sampai E10 ini menunjukkan bahwa rentang mulai dari E10 hingga sel saat ini dalam kolom E adalah referensi absolut sehingga selalu merujuk ke E10. Sedangkan E10 tanpa dolar adalah referensi relatif yang berubah sesuai dengan posisi sel. Lalu kita masukkan untuk bagian ketiga, tanda dan, lalu E10. Lalu tutup kurung. Tanda dan adalah operator penggabung di Excel yang menggabungkan dua nilai atau lebih menjadi satu string teks. If itu berarti jumlah kemunculan nilai F10 dalam rentang yang disebutkan akan digabungkan dengan nilai yang ada di dalam E10. Lalu klik enter, kemudian drag ke bawah untuk mengcopy rumus. Kita drag saja ke bawah teman-teman. Maka akan muncul nomor akun dan berapa kali nomor akun tersebut digunakan. Contoh 11140 ini artinya kode akun 1140 digunakan untuk pertama kalinya. Lalu 21140 artinya kode akun 1140 digunakan untuk kedua kalinya. 31140 artinya kode akun 1140 digunakan untuk ketiga kalinya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan mendefine name untuk
tabel jurnal penutup ini, teman-teman. Yang pertama kita akan mendefine name kolom tanggal. Kita pilih saja di sini sel B, klik saja. Selanjutnya pada name box ini dirubah menjadi JP atau jurnal penutup. Lalu pada name box di sini yaitu ketikan J penutup atau jurnal penutup, lalu underscore tanggal. Klik enter. Selanjutnya kita akan mendefine name kolom ref di sini. Lalu pilih pada name box yaitu ketikan J penutup underscore ref. Lalu klik enter. Selanjutnya kita akan mendefine name kolom keterangan. Klik pada sel D, lalu pada name box di sini pilih saja lalu ketikan yaitu J penutup underscore keterangan. Lalu klik enter. Selanjutnya kita akan mendefine name kode akun di sini. Kita klik saja pada sel E, lalu pada name box yaitu kita ganti J penutup underscore kode. Kita klik enter. Selanjutnya untuk nama akun di sini tidak di define name, langsung kita define name pada kolom debit. Kita blok pada range G di sini. Lalu pada name box ketikan yaitu J penutup underscore debit. Selanjutnya klik enter. Selanjutnya kita akan mendefine name kolom kredit. Kita pilih saja pada range H, lalu pada name box yaitu ketikan J penutup underscore kredit. Kita klik enter. Selanjutnya yang terakhir kita akan mendefine name kolom kode bantu buku besar. Kita klik saja pada range J, lalu di sini ketikan yaitu J penutup yaitu underscore K BBB atau kolom kode bantu buku besar. Kita klik enter. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa merapikan untuk tabel jurnal penutupnya dengan cara kita pilih saja, lalu kita pergi ke borders, lalu kita klik all borders. Selanjutnya begitupun untuk nama tanggal, ref dan keterangan dan lain-lain ini juga sama. Lalu kita borders lagi pada jurnal penutup untuk isinya. Lalu kode bantu buku besar pun juga sama. Untuk balance juga sama, kita border semua. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa memosting jurnal penutup ini pada buku besar, yaitu langsung saja kita posting. Yaitu kita buka sheet buku besar terlebih dahulu, lalu geser ke bawah sampai menemukan angka 25 ini. Setelah itu kita buat kembali yaitu nomor urut baru, yaitu masukkan saja nomor 1 sampai 20. Saran seperti ini. Lalu kalian pilih angka 1 sampai 2 ini, lalu drag ke bawah sampai 20. Setelah itu
kita masukkan pada kolom tanggal, yaitu rumusnya pada kolom tanggal kita masukkan saja sama dengan if error, lalu index. Selanjutnya kita pilih define name dari jurnal penutup pada kolom tanggal. Kita pilih saja di sini teman-teman, lalu koma match. Setelah itu kalian bisa pilih nomor urut di sini yaitu A36. Setelah itu logo dan. Setelah itu kalian ketikkan dolar, lalu K, lalu dolar lagi, lalu 2. Ini diambil dari kode akun di sini teman-teman. Setelah itu kalian bisa tambahkan yaitu koma, lalu masukkan yaitu define name jurnal penutup pada kolom kode bantu buku besar, yaitu jurnal penutup KBBB. Di sini teman-teman kalian pilih, lalu koma 0 tutup kurung 2 kali, lalu koma lagi, lalu petik 2 kali, lalu tutup kurung, lalu klik enter. Setelah itu kalian drag ke bawah. Kalian bisa mengganti untuk nomor akunnya. Di sini kalian bisa ganti yaitu pada kode akun sales, biar kita bisa lihat untuk jurnal penutup pada buku besar ini, yaitu dengan kode akun 4100. Oke, di sini teman-teman muncul ya. Lalu setelah itu kita masukkan pada kolom ref, yaitu rumusnya sama teman-teman. Pada kolom ref ini yang beda itu hanya pada ini kan diambil dari jurnal penutup pada kolom tanggal, define name-nya. Lalu pada kolom ref ini kita ambil dari define name dari kolom jurnal penutup tanggal. Kita kopas saja. Lalu ini untuk J penutup tanggal ini kita ganti yaitu jurnal penutup pada ref. Lalu klik enter. Setelah itu kita bisa drag ke bawah. Lalu teman-teman, biar kita bisa cek lebih lanjut lagi, untuk kode akun di sini kita masukkan saja yaitu income summary dengan kode 5400 ini. Setelah itu kita masukkan pada kolom keterangan sama seperti rumus pada kolom ref, hanya saja untuk perbedaannya pada terletak di define name, yaitu kita masukkan sekarang pada define name di sini kita ganti dengan keterangan. Kita klik enter. Lalu selanjutnya kita masukkan pada kolom debit, yaitu sama rumusnya. Kita bisa copy saja. Setelah itu paste. Perbedaannya terletak pada define name pada jurnal penutup, yaitu kita masukkan define name jurnal penutup sisi debit. Kita klik enter. Setelah itu kita bisa drag ke bawah. Setelah itu kita bisa mengisikan pada kolom kredit, yaitu rumusnya sama. Kita bisa copy paste. Lalu untuk pada define name-nya di sini yaitu kita masukkan jurnal penutup sisi kredit. Kita klik enter. Lalu kita drag ke bawah. Oke teman-teman, setelah kita mengisikan kolom tanggal, ref dan keterangan, dan juga kolom debit dan kredit, kenapa di sini nggak muncul semua untuk
tipe akun ikhtisar laba rugi, padahal akun ikhtisar laba rugi itu kita gunakan pada jurnal penutup? Yaitu jawabannya karena pada jurnal penutup kita buka saja. Di sini untuk kolom kode bantu buku besar ini terdapat kesalahan, yaitu yang mana kesalahannya pada rumus E10 di sini seharusnya kita kasih dolar. Kita kasih dolar saja, teman-teman. Lalu klik enter. Lalu kita bisa drag ke bawah. Oke, sudah. Lalu kita pergi ke buku besar. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk buku besar di sini akun ikhtisar laba rugi terinput semua. Di sini terdapat penutupan sales, penutupan COGS, penutupan beban, dan penutupan laba atau rugi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita benahi untuk kolom debitnya, yaitu kita klik saja di sini, teman-teman. Ini kita bisa klik enter. Selanjutnya kita drag ke bawah. Oke, nanti secara otomatis nominal pada penutupan COGS, penutupan beban itu akan muncul. Selanjutnya kita kerjakan pada kolom kredit, yaitu untuk di sini untuk kolom kredit itu terjadi kesalahan, kita ambil bukan dari C36 tetapi dari A36 atau kolom nomor urut di sini, teman-teman. Jadi kita klik enter. Selanjutnya kita bisa drag ke bawah. Oke, di sini kita bisa lihat untuk nominal pada sisi debit dan kredit di sini muncul ya, teman-teman. Lalu untuk saldo kita bisa drag ke bawah saja. Oke, lalu kita bisa merapikannya, teman-teman. Kita klik borders. Untuk filter di sini kita bisa drag saja ke bawah, teman-teman, sama. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah selesai untuk pengerjaan pada jurnal penutup dan memosting ke buku besar. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa, teman-teman. Terima kasih.